Oke, di era digital yang serba menggunakan teknologi seperti saat ini, tentu kita tidak lepas dari kemajuan informasi dan teknologi berbasis AI. Lalu, apakah kita bisa optimis dalam mengikuti perkembangan teknologi tersebut? Bersama saya sudah ada Alif atau Alif Nur Iman. Singkat cerita, Alif adalah teman saya semasa SMP. Kami juga sangat dekat dengan internet karena Mas Alif ini adalah orang yang mengenalkan saya pada game berbasis internet pada masa itu. Kalau nggak salah dulu saya masih bermain game seperti game LAN seperti itu ya. Jadi belum masuk ke dunia game kompetitif dan Mas Alif ini adalah salah satu suhu atau guru saya waktu itu untuk So, untuk oke oke. mengenal teknologi internet untuk bermain game seperti itu. Sekarang Alif ini tengah menjalani studi dan risetnya di luar negeri. Jadi bagaimana kisahnya? Mari langsung saja kita kupas di Selasa Radio. Oke, Mas Alif, tadi sudah saya singkat ini ya, perkenalan singkat ya tentang Mas Alif ini. Jadi saya ingat betul waktu dulu kita SMP itu eh, sering lah atau kenalnya itu di kelas 2 ke 3 lebih tepatnya karena waktu itu memang fokus untuk belajar persiapan UN dan di masa itu juga saya melihat Mas Alif ini dulu juga atau Alif ini seseorang yang menarik karena selain pintar dia juga jago main game atau eh, ibaratnya punya soft skill lah di atau bakat di dunia perinternetan khususnya di dunia komputer seperti itu. Salah satu inspirasi saya juga waktu itu adalah Alif waktu itu. Jadi ya dalam dunia era digital nggak seawam itulah untuk saya rasa ya untuk Alif ini. Jadi gimana sih apa ya background dari Alif ini sebenarnya? Background, background. Oh, mungkin perkenalan dulu aja. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama thank you dulu lah buat Mas Ferry. Manggil Ferry aja boleh gak? Ferry Ferry sih, aja ya? Ferry. Iya, ya. Fer. Biar ini kan santai aja kan ini. Iya. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini, diberi kesempatan untuk sharing-sharing lah ya. Iya. Ya, ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Alif Nuriman. Biasa dipanggil Alif atau Alif kalau di dunia real, kalau di internet biasanya dipanggil Krosa. Ya, Ferry biasanya manggil saya juga gitu, Krosa. Saya di sini sekarang sedang di Korea Selatan ya, di Busan lebih tepatnya, mengambil studi PhD atau S3, kuliah S3. Saya di sini juga sebagai research lab member ya di Big Data Analytics and Engineering, sama di Busan National University juga. Terus apa lagi ya? Background Eh, perkenalan ini. ya, Umur-umur ya, ya. saya kelahiran 94. 94 berarti 30 ya, 30 ya. 30 tahun Oktober ini. Hampir 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 30 30. tahun. Di sini saya tinggal bersama istri ya. Saya sudah menikah, sudah punya anak alhamdulillah. Sekarang usia 2,5 tahun. Hmm. Tapi sekarang mereka lagi liburan ke Indo. Oke. Kemudian kalau masalah kuliahnya nanti mungkin dibahas detail setelah Hmm. ini ya. Nah, ya. Terus apa lagi ya? Hobi-hobi mungkin ya. Hobi-hobi. Hobi, hobi. Untuk sekarang saya hobi main piano. Nggak kelihatan ya. Tapi, Ada piano di sebelah. Eh, Main piano ya, bukan belajar piano. oke. Jadi Tidak newbie di expert ya. piano. Tidak expert. Terus seperti yang Mas Ferry tadi bilang, hobi saya itu ngegame. Dan ya saya cukup kompetitif, dibilang kompetitif. Apalagi di zamannya ya, waktu kuliah Ya. SMA atau kuliah masih undergraduate itu, ya turnamen, ya kelasnya turnamen lah. Ya kalau juara ya ada lah, ada Hmm. standar. Hmm. Enggak itu terus. Bahkan game-game
kayak game HP kayak Mobile Legends itu juga sempat merasakan. Awal top top globalis ya itu. Topik globalis nih. Benar Eh, sekali. terus habis itu ya seiring berjalannya waktu ya sampai kapan ya kalau nggak salah. Masa-masa kerja sudah nggak ada waktu, Hmm. akhirnya nggak bisa kompetitif lagi, tapi tetap masih main game. Fokusnya ke game-game RPG gitu. Nah, ini nih yang saat-saat ini tuh ketika kerja nggak ada waktu, main game RPG, akhirnya suka bikin bot dengan Hmm. dengan tanda Ya, kutip bot yang baik ya, bukan bot yang nakal-nakal. bukan book abuse juga ya. Iya, ya sebenarnya sih abuse. Apa Abuse ya? juga. Ya mungkin kalau dulu, zaman dulu, waktu pertama kali bikin, saya nggak terlalu sadar kalau bot ini sebenarnya abuse atau gimana. Jadi ya Hmm. seperti itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ya tahu etika, ya jadi bot yang begitulah. Nah, Baik. dari situ itu mulai tertarik belajar AI sih. Hmm. Gimana caranya bikin robot yang di komputer yang bagus gitu atau gimana gitu. Ya gitulah. Pokoknya. Lebih detailnya nanti mungkin dijelaskan. Iya, menarik sih. Apa gitu. Ya itu ya, Menarik cukup ya banget. background ya. Cukup. Iya, ya. Menarik, menarik. Ya, jadi sempat dijelaskan tadi memang hobinya Alif nih main game. Juga dulu kita juga, saya dan Alif sempat satu tim mengikuti turnamen Dota kalau waktu itu kalau nggak salah tuh. Nah, dari hobi itu kadang kita kan juga bisa apa ya? Hobi itu adalah kegiatan kita di mana kita senang untuk melakukannya gitu ya, atau rutin melakukannya. Nah, mungkin untuk game ini apakah jadi ini sih, Liv? Jadi apa ya? Kayak anchor atau sebagai dasar Alif ini untuk mengambil eh, apa ya? Mengambil fokus di studi informatika ya. Mungkin sedikit banyak saya tahu kalau S1-nya Alif ini waktu itu di informatika ya. Ya betul. Informatika UIN. Ya. Apakah emang hobi Alif ini punya apa ya, relevansi atau korelasi dengan apa ya, studi eh, yang Alif ambil gitu? Ya kalau misalnya dibilang korelasi itu terjadi sih ketika saya sudah kuliah ya. Hmm. Kalau misal sebelum daftar kuliahnya pun ya saya masih belum sampailah kesampaian hal-hal kayak Hmm. gitu itu. Hmm. Begitu belajar dulu itu waktu ya pertama kali masuk S1 tahunya teknik informatika ya ngoding gitulah. Yang Hmm. nggak sampai detail kalau misalnya di sini ada AI yang bisa bikin bot atau apapun seperti itu ya saya masih belum tahu lah. Hmm. Dan jujur saya baru tertarik ke AI itu ya yang tadi saya bilang ketika saya main game RPG Hmm. saya nggak punya waktu untuk main game Hmm. gara-gara kerja sambil kuliah juga. Akhirnya saya bikin bot. Terus Ya. ya otomatis di sana itu kayak oh ini yang dulu dipelajarin S1 nih Hmm. neural network di sini. Akhirnya implementasikan ke gamenya. Oh jalan bisa otomatis gitu. Ya setelah itu S2 S3-nya nah ini baru benar-benar relevansi sih di situ itu. Oh, jadi keberlanjutannya di situ. Jadi Iya. berhubungan dengan yang tadi, gimana sih tiba-tiba sekarang kan Alif di Korea nih. Gimana sih Alif Hmm. tiba-tiba gitu kan eh, ada di Korea atau me, apa ya, mengambil studi di Korea gitu, Lip? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman? Uh, berarti sebenarnya kalau dibilang lebih tepatnya mungkin tanyanya kenapa mau ngambil studi S3 gitu di sini gitu Iya, atau iya, gimana? iya. Kenapa? Ya kalau cerita kayaknya harus back, Iya, background mundur-mundur dikit dulu deh. jerninya lah, singkat cerita Journey-nya dulu. jerninya. Journey-nya dulu mungkin journey dari mana nih ya? Dari Mungkin, S2, iya, dari mungkin, S1 mungkin, dari S1 iya, aja mungkin dah. Gini iya. aja. Kan ini temanya kita kuliah kan. Betul, betul, betul. Jadi
journey saya waktu S1, pertama kali masuk S1, dulu pilihan pilihan saya itu pertama UGM. UGM informatika juga. Terus UGM teknik komputer kayaknya namanya. Oh, teknik komputer. Terus ya agak lupa sih, udah lama banget soalnya. Terus sama pilihan keduanya UIN. Dan ternyata saya gak keterima di UGM, Oke. akhirnya masuk di UIN. Ya di UIN, eh di UIN tahun pertama apa ya? Udah lupa banget ya. Ya di tahun pertama itu mondok, UIN tuh wajib mondok. Ya, Walaupun rumah saya di sebelahnya UIN persis ya. ya sebagai Tapi kita, informasi ya ke teman-teman mungkin uh, yang belum tahu, rumahnya Alif ini nempel banget sama UIN. Jadi ya UIN di depannya, rumah Alif di belakangnya persis menghadap. temboknya benar-benar mepet. Ya singkat aja lah, di sana saya kuliah sampai lulus. Hmm. Oh, kalau Mas Ferry ini bilang saya pinter atau apa, saya di S1 ini mengalami suatu ke kehancuran, loh, bukan kehancuran. Mungkin Kalau penurunan grafik ya mungkin ya. gini nih, cerita dikit ya. Hmm. Dulu itu waktu saya semester 4 kalau nggak salah. Hmm. Semester 4 saya itu sudah proposal. Udah ngajuin proposal, terus tinggal ngajuin ini, kompre kalau nggak salah. Kumpre. Nah, uh, udah kan maunya lulusnya 4,5 tahun gitu ya. Ya. Lulus yang cepat. Hmm. Terus ternyata waktu semester 4 tuh ngajukan kompre, itu nggak bisa. Alasannya karena nilai bahasa Arab saya, PKPBA itu ada yang E, Oke. bayangkan. Bahasa Arab. Dan apesnya lagi, yang dapat E itu adanya di semester genap. Oke. Jadi ini posisinya semester ganjil, ininya semester genap. Jadi terpaksa harus menganggur Menunggu. selama 6 bulan, menunggu. Ya itu waktu itu ini sih, waktu itu saya juga gara-gara nggak ngapa-ngapain kan 6 bulan, apply ke kapanlagi.com. Jadi Oke. oh ya, ini kan jadi termasuk jurni kan. Jadi Hmm. dari S1 itu saya belum lulus semester 4, apply kerja di kapanlagi.com. Kapan lagi dong? Mm-mm. Kantornya di Araya sana. Alma maternya kapanlagi.com, tapi Oke. kenyataannya kerjanya di Mediacorp Singapura. Itu dia. Mediacorp Mediacorp Singapura itu kayak apa ya kalau di sini tuh? TV-nya TV-nya pemerintah itu loh. TVRI. TVRI ya TVRI. benar-benar. Ya Mediacorp itu kayak TVRI lah. Kalau Hmm. Mediacorp itu TVRI-nya Singapura. Oke. Di sana terus akhirnya semester keduanya itu ngambil PKPBA, namanya itu bahasa Arab, sama Oke. sama ininya, sama tetap kerja ya, remote di Hmm. area situ. Akhirnya saya lulus ya itu 5,5 tahun jadinya, Oke. bukan 4,5 tahun. 5,5 tahun. Nah di sini nih yang sebenarnya poinnya. Ya. Di sini ini saya kan udah lulus kan ya, Hmm. nggak langsung kuliah ITS ya, langsung ini dulu kerja Kerja. dulu 1 tahun. Di sini nih mikir sih dulu itu, Hmm. eh, krisis eksistensial di sini. Kerja. Kalau kalau misalnya aku kan kalau misalnya aku fokus di sini terus, ya paling enggak mikirnya tuh ya jabatan lah, naik ke divisi manajer atau apa gitu kan. Yang ngoding terus lah. Sedangkan dulu sih mikirnya kalau ngoding terus Tidak makin bisa tua eksis. ya makin apa ya, makin turun lah kemampuan ngodingnya atau gimana. Terus Ya, ya. ya Tidak ada kayak pengembangan diri lah ya. kayaknya sih passionnya ini lebih ke ini sih, pingin kuliah lagi, pingin lanjut kuliah lagi. Akhirnya ya itu kenapa kenapa memutuskan kuliah lagi. Hmm. Jadi saya langsung kuliah lagi, lanjut S2 di sini di ITS. Sebenarnya waktu kuliah pun semester 1 ini masih kerja juga sih sebenarnya, masih sambi karena kan S1 ya. online. Enggak, di kok S1 apa sih? S2. Kerja kerja Oh, kerja, kerja. iya. Masih masih kerja sih kalau nggak salah selama 1 semester gitu. Hmm. Sampai akhirnya berhenti, malah bikin startup bareng bareng startup sama temen sampai sekarang ini. Es Teh Sampai sekarang. Kreatif namanya. Ya apa? Ya Es Teh Kreatif. Estek kreatif. Apa itu? Udah ya ya startup Hmm. software. Kita Software. di sini ya, kita di sini sih yang sekarang masih aktif itu bikin aplikasinya
TKI. Saya kurang udah lama sih, maksudnya udah nggak ikut proyeknya lagi, Project. tapi masih ada lah sampai sekarang. Hmm, Karena sekarang masih fokus kuliah S3 ini. oke. Masih ada lah, masih eksis sampai sekarang. Hmm, Yaitu sambil bikin startup, sambil kuliah S2. Di S2 ada cerita menarik nggak ya? Kayaknya kepanjangan deh kalau kepanjangan. iya, Lanjut aja ya. oke. S2 ITS ya, eh, S2-nya. ITS ya. S2 ITS, terus kalau nggak salah itu ketika sudah selesai proposal, Hmm, proposal tesis, ada temen di WA itu, Rizal kalau nggak salah, dia ngasih info ada kuliah gratis di Korea gitu. info, oke. WA dia, terus Hmm, suruh hubungi orangnya gitu, Pak Taufik itu sama profnya. hmm, Akhirnya ya di situ saya apply aja. Sebenarnya nggak hmm. ada apa ya, opportunity aja tuh. Kayaknya ada Oke, ada kesempatan ini ambil, ada kesempatan ini ambil gitu oke. aja kan. Kesempatan, oke. Hmm. Kesempatan. Kebetulan Peluang. di sana apply, terus ngobrol-ngobrol sama profnya, ya bener ternyata dibiayain. Ya siapa yang Hmm, nggak mau kuliah dibiayain kan. ya, ya. Habis itu karena kondisi saya itu masih belum lulus ya, masih bulan Maret, lulus saya masih Oktober, bahkan Hmm, baru proposal, belum ujian yang terakhir itu. ya. Ya dibilang kalau misalnya bisa lulus, ya nanti setelahnya lulus lanjut ke ini Pusat National University. Pusan Nasional Terus, University. mm-mm. Oke. Setelahnya itu ya udah sekarang jadi kuliah Sekarang di sini, jadi siswa di sana. jadi mahasiswa di sini Mahas. sudah 3 tahun, 3 tahun. juga riset juga sih di sini. Ya, riset. Oke. Ya, Itu menarik. kayaknya. Menarik sebenarnya. Jadi, sedikit cerita ya, Liv. Hmm. Di tanggal 12 Februari kemarin, itu adalah batas akhir dari pendaftaran LPDP. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang mendengarkan atau menyimak ya, em, nggak cuman satu jalan kok untuk kuliah di luar negeri gitu. Sebenarnya ada banyak jalan. Misalnya kayak Alif tadi. Alif tadi memanfaatkan kesempatan atau peluang dari penawaran profesor di kampusnya, sehingga Alif bisa dibiayai untuk studi di luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kemarin kelewat atau mungkin gagal dalam proses pengajuan beasiswa di LPDP atau di lembaga lainnya, ya tidak ada salahnya gitu untuk mencoba opportunity yang dimiliki Alif tadi gitu ya. Jadi banyak jalan jika memang ada kemauan untuk studi di luar negeri atau ingin melanjutkan studi, entah itu di dalam negeri pun juga seperti yang Alif sampaikan tadi, opportunity itu pasti ada. Kesempatan itu pasti ada. Jangan lewatkan lah. Kalau ada, ambil aja gitu. Apalagi S3 ini katanya memang jarang ya, Lip ya, untuk apa ya, untuk dibiayai atau beasiswanya gitu ya, Lip. Ya kurang tahu sih sebenarnya. Saya karena Hmm. mungkin kurang informasinya. Cuma dari yang sering-sering sih, kalau dengar-dengar anak beasiswa kayak LPDP atau kalau kayak di Korea ini kan namanya GKS. GKS. Iya, GKS ini. Jadi GKS tuh kita itu harus belajar bahasa Korea dulu kalau nggak salah di Indonesia setahun, terus Hmm. baru kuliah di sini. Itu ya pasti S1, S2 gitu. Jarang banget dengar S3 Lalu, emang. iya, Ya kalau dengar S3 pasti biasanya beasiswa dari prof sih. iya, iya. Betul. Atau ya lanjutan dari S2-nya mungkin. Oke. Jadi Alif di sana itu lanjut studi. Tadi kan dari ITS ya, akhirnya lanjut ke Hmm. Pusan National University tadi kan. Itu Yep. ngambil apa Lip, di sana? Ngambil fokus apa? Di sini ini nama jurusannya Industrial Data Science and Engineering. Industrial Data Science Engineering. Ya, jadi gini Cukup nih, awam ya. agak 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 beda mungkin ya sama di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita punya jurusan tuh selalu fokus selalu general gitu ya. Teknik informatika, Ya, teknik teknik informatika. industri gitu. Tapi kalau di sini tuh kalau aku perhatiin jurusan-jurusannya tuh spesifik banget. Terutama yang S2 S3 yang graduate student ya. Hmm. Jadi kayak data science pun tuh bukan cuma data science, bukan bukan cuma computer engineering, tapi kayak data science kayak aku nih in industrial engineering di industri, Hmm. atau data science in healthcare gitu di kesehatan. Jadi kurikulumnya pun beda sih.
kurikulumnya di sini ya ada data science-nya, tapi juga ada industrinya kalau aku ya. Hmm. Jadi kayak scheduling, material handling gitu tuh yang sebelumnya aku belum pernah belajar sama sekali Belum di ada computer dasarnya. science. Ya jadi belajar sih di sini. Oke. Eh, ada ini nggak, misalnya bagi teman-teman yang awam gitu ya, ada sedikit gambaran nggak sebenarnya industrial data science engineering ini ngapain aja sih, Lip? Di apa ya, di pengaplikasiannya tuh biasanya ngapain aja gitu? Ya industri itu kan besar kan ya. Kalau misalnya risetku di sini kan Prof ini kerjasama sama perusahaan besar kayak LG, Hmm. Hyundai, Hyundai kalau nggak salah ya. Terus yang paling besar sih Port Port Busan, Dermaga Busan. Ya, benar. Jadi di sini kan di dermaga itu pasti ada data dari entah kontainer yang pindah-pindah gini. Logistik lah Ya ya. logistik lah besar sebesar itu. Nah, dari data itu kita itu bisa menghasilkan apa? Misal kita bisa prediksi kira-kira kontainer ini sebanyak kontainer ini itu berapa sih Hmm. yang sudah masuk atau apakah ini nanti akan telat nyampe di customer. Oke. Ya apapun yang bisa diekstrak dari data itu disimpulkan secara generalnya gitu. Oke. Tadi Alif Dan bilang, ya, tadi Alif bilang ini belum sama industri, tentunya terutama di industrialnya ya, belum pernah sama sekali Alif pelajari di sebelumnya ya. Jadi Alif yep, sama sekali nggak tahu. Nah, sebenarnya waktu dari S2 dan ditawarkan opportunity ke S3 itu Alif ini nggak sih milih atau dipilihin gitu, Alif? Kenapa harus ngambil industrial? Kenapa nggak yang healthcare atau mungkin sekalian di AI atau game itu misalnya? ya kalau itu sih karena adanya jurusannya ini ya dan ini jurusannya Prof saya sendiri. Oh, oke. Jadi Prof ini buka jurusan ini graduate-nya dari industrial engineering. Base-nya itu industrial engineering sebenarnya. Oh, oke. Terus cari di data science. Bahkan sekarang ini namanya sudah murni sih, sudah bukan industrial data science lagi yang Hmm. semester semester ini. Namanya sudah graduate of data science lah gitu. Tapi di Oh, apa angkatan. kalau saya masuknya angkatan saya itu ya industrial data science and engineering. Oke. Ya nggak ada ya kalau misalnya ditanya sesuai passion enggak, ya tahu sendiri kan passion saya tuh Hmm. sebenarnya pinginnya itu ngerjain data science yang image, Ya. yang pengolahan citra, terus bikin analisis-analisis. Tapi kan karena advisor saya ya ini, jadi Hmm. saya belajarnya ya Ya. ya bisnis, Ya. industri kayak gini. Ah. Ya masih belajar gak apa. Tapi nanti kalau sudah lulus rencananya tetap ke hobi yang disukai. Hmm. Jadi risetnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya, memang nggak ada yang percuma lah ya dalam belajar. Pasti ada Iya. sangkut pautnya nanti di kedepannya. Menurut saya sih seperti itu. Bermanfaat kok, Bermanfaat bermanfaat sih. juga. Gitu. Karena nggak Nah, jauh-jauh juga dari hmm, pemrograman, dari sistem, bahkan menambah inovasi mungkin nanti jika diaplikasikan di bener-bener, ya di bener banget. jurusan yang lain atau fokus yang lain gitu. Oke, menarik tentang jurusan ini. Eh, masih ada sangkut pautnya dengan AI nggak sih, Lip? Kan di Loh, sangat 2024 ini ya, di era digital ini kan apa-apa pakai AI, bahkan foto pakai AI. Kita cari jawaban nggak nggak cukup di Google, kita ke ChatGPT AI gitu kan. Gimana, Lip? ya ini semua data itu sebenarnya machine learning Mm-mm. prediksi ini semua pakai AI. Bahkan ChatGPT yang Mas Ferry bilang itu juga kan tekniknya itu sama Oh, yang kita kerjain. Itu ya data oh, science. oke. Menarik, menarik. Jadi memang Hmm. data science adalah cikal atau root-nya dari ini ya, dari AI ya. Salah satu root Kalau ya salah satu root. Kalau root-rootnya root banget ya statistik lah mungkin ya. statistik ya. Statistik Ya, karena probabilitas. dia mengumpulkan data kan dari apa yang Hmm, seperti algoritma gitu kan. iya. Oke. Kalau bicara root Iya. fundamental. Oke. Nah, menurut Alip nih, Alip kan udah berapa tahun di sana? 3 tahun ya.
tiga 3 tahun. tahun 3 tahun di Korea tentu bukan waktu yang singkat kalau menurut saya. Pasti Alif juga bisa bahasa Korea lah, udah cukup lancar kan di sana bahasa Korea. Kalau ngomong itu sulit ya, tapi kalau paham, dengerin bisa. Tapi untuk komunikasi sehari-hari gimana sih? Lip? Apa pakai bahasa Korea nggak sih? Ya kalau orang universitas pasti bahasa Inggris ya. Cuma Oh, bahasa kalau Inggris. kita, iya, Justru bahasa kalau Inggris. belanja gitu di sekitar-sekitar sini ya bahasa Korea lah. Oh, Bahasa-bahasa pasar gini bisa lah ngomong. Bahasa beli atau apa gitu bisa. Dan nggak bener juga sih sebenarnya. Maksudnya ya ada grammarnya pasti nggak bener. grammarnya ya. Ya. Jadi eh, menarik nih. Saya tak kira ya. Itu kalau misalnya kita belajar juga kan tadi ada apa ya profesor atau temen yang dari Korea itu pakai bahasa Korea aja gitu. Jadi Alif harus belajar bahasa Korea gitu. Betul enggak juga ya? Ya ada profesor yang nggak mau ngajar pakai bahasa Inggris Hmm, ada. Ya jadi kayak saya ambil. Jadi kebetulan kan kalau S3 juga kuliahnya sedikit kan, iya, iya. Banyak nggak kayak risetnya. S1. Banyak risetnya. Banyak Jadi riset. ya ada lah beberapa. Tapi mostly ya akademisi harus bisa bahasa Inggris lah. Nulis paper kan juga bahasa Inggris. Ya, ada nggak sih di sana culture yang bikin Alif kaget gitu ya? Terutama kalau pas di sana kan ngajak keluarga kan, terus pas Ya, ngajak ya. keluarga gitu. Eh, Gimana penyesuaian atau adaptasi dari keluarga gitu? Misalnya istri ngapain nih, terus anak ngapain gitu? Oh, culture. Ya culture di sini sebenarnya ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan gitu ya. Kalau bicara yang menyenangkan dulu itu kayak di sini tuh ramah apa sih, sopan sopan Oh apa ya iya, sopan. Eh, atau kayak kalau misalnya kita di Indonesia tuh kita masuk rumah gitu kan bilang assalamualaikum biasanya kalau orang Islam ya. Nah, di sini pun juga kayak gitu, bahasanya annyeonghaseyo gitu. oke. Annyeonghaseyo itu kayak ya kalau diartiin secara harfiah itu kayak bipis atau ya Hmm, apa ya. Ya dan ini tuh terjadi tuh di semua tempat. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia mungkin kita masuk ke ruangan atau ke orang yang kenal aja bilang iya, assalamualaikum iya, atau iya. gimana gitu ya. Kalau di sini kita masuk ke tempat belanja atau kemanapun ya pasti disapanya ya annyeonghaseyo. Terus kalau kalau kita ketemu annyeonghaseyo, terus kalau kita pergi annyeonghikaseo kalau yang tinggal atau yang annyeonghikaseo kalau kita yang pergi. Hmm, Dan itu tuh apa ya menurutku? Itu tuh ramah banget lah. Atau kalau misalnya kita sudah selesai kerja, sudah selesai kerja keras bareng-bareng sekelompok, kita ngucapin kata-kata kayak Sugohago gitu. Kayak kayak berdoa aja, maksudnya gimana ya? iya, iya, iya. Feel-nya itu kayak dapat karisma itu. Jadi itu sih culture yang Hmm, menarik. Terus disiplin, disiplin tuh udah itu ya orang pasti orang Asia Timur lah ya. mostly orang Korea, orang Jepang ini disiplinnya juga Hmm, kerjanya cepat dan harus perfect dan ya begitulah. Itu tuh bener-bener ngelatih kedisiplinan kita di sini lah. betul. Kalau yang menarik itu. Kalau yang menyedihkan apa ya? Ya Menyedihkan mungkin karena menyedihkan menyedihkan tuh kayak ini nih. Kalau cerita dikit ya, ya masalah senioritas. oke. Ya. Senioritas itu agak gimana ya? Jujur ya, gini nih, kalau misalnya cerita dikit ya, waktu aku pertama kali masuk ke sini, ini Hmm, kan junior, aku kan junior, ya. terus kita punya senior. Ya kita kayak ya harus mengagung-agungkan senior gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau masalah ini sih aku nggak problem sih. Ya, ya. Tapi yang problem itu ketika kayak sekarang ini sudah 3 tahun, terus ada junior masuk, junior orang Korea masuk. Nah, si junior ini tuh kayak mengagung-agungkan aku gitu. Kayak gini. Dan bahkan ya agak nggak enaknya lagi, kan aku bilang tuh personal ke dia gitu. Kayak kayak bahasa Indonesianya gini, Mas, Mas, kalau misalnya ke aku jangan ngomong gini dong, nggak usah nunduk-nunduk sama nggak usah ini. Soalnya kan kayak feel-nya nggak enak gitu, kayak kaku banget. Nah, omong dia itu ternyata nggak bisa dan bilangnya dia itu bukan bukan di aku concernnya, bukan bukan yang dihormati concernnya, tapi menurut pandangan orang lain itu kalau misalnya ngelihat junior yang nggak mengagung-agungkan senior itu Hmm, ya jadi nggak baik. Nah,
Jadi senioritas tuh di sini tuh kayak dianggap lumrah gitu loh, dan harus senioritas itu. Terus apa lagi ya yang tidak menyenangkan? eh ini sih, ya ini kalau di universitas biasanya nggak terjadi, tapi kalau di lingkungan-lingkungan sekitar ini, kalau misalnya mereka ngelihat kulit kita ya, kulit coklat, Ya, kulit-kulit ya. itu agak rasisme dikit sih. Tapi ya Agak emang mandang sinis eh, gitu ya. ya dianggap third rate country lah. Ya. Orang kita dari negara develop. Tapi itu sih sudah ada obatnya sih kalau saya. Kalau saya pribadi itu ada obatnya. Mhm. Kalau misalnya ketemu orang gitu, kalau dia tahu kita ini mahasiswa Busan, biasanya Mhm. mereka respect. Oh. Apalagi bilang kalau misalnya kita PhD. Jadi Busan Dehakyo Paksa Imnida gitu, dia pasti kayak, oh bagus-bagus gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya TKI. kalian itu TKI, wah itu sudah benar-benar kayak nggak respect sama sekali orang-orang sini. Benar-benar rasismenya tinggi banget. Itu Oke. sih menurutku culture yang nggak enak. Apalagi ya, udah cukup kayaknya ya. Apalagi, udah ada lainnya lagi. Oh, ini Lip, tentang misalnya istri tadi di sana ada kegiatan apa, anak ngapain gitu. Oh, wah, orang Korea ini agak sulit ya kalau masalah interaksi gini nih. Rata-rata individual banget, bahkan apartemen individual. Jadi kalau istri sama anak di sini ya bertemannya sama istri-istri yang lain. Jadi Maksudnya kita orang Indo yang punya, lain, iya, sama orang Indo. Jadi kita punya kayak semacam komunitas. komunitas, ada komunitas Islam, komunitas ini, ada pengajian juga tiap minggu. Mhm. Ya masih sama lah kayak di Indonesia gitu. Ya. Dan karena kita ini apa ya, foreigner, ya ikatannya sesama foreigner jadi kuat banget lah gitu. Kalau aktivitas sama orang Korea ya agak ini, terus masalah makan makan bareng gitu kan sulit banget kan. Iya, Di iya. sini cari makanan halal tuh gitu. Hmm. Emang nggak ada kayaknya interaksi sama orang Korea di sini. Jadi feel kayak sama teman-teman Indonesia aja sih menurutku. Oke. Tapi Oke. kayaknya harusnya tanya ke istri aja ya itu ya. Kayaknya kurang kurang tahu detailnya juga. Iya, oke, oke. Jadi memang ada beberapa hal yang menurut saya sih di Indo pun juga ada lah senioritas, tapi di saat-saat tertentu aja. Misalnya kayak ya mungkin di perkuliahan itu memang ada sedikit banyak lah terkait senioritas, tapi kan itu eh, mungkin ya kemungkinan untuk mengetes mental atau apa ya Hmm. yang ya diajari hormat lah. Dulu juga mungkin orang tua kita itu mengajarkan ke kita untuk eh, kalau ada orang yang lebih tua dihormati gitu. Mungkin tapi di Korea ini agak lebih ekstrim gitu ya. Mungkin. Jadi Ekstrim ekstrim. iya ya, jadi sangat-sangat apa ya? Ya mau dibilangin jangan sungkan ke saya gitu juga mereka nggak ya kurang aja nggak mau gitu mungkin. Hmm. Jadi di sana Alif sekarang melakukan riset ya kebanyakan kan? Riset, Ya. riset ya sambil kuliah ini tujuannya ya riset. Ada nggak sih hal yang menyenangkan selama riset, Lip? Misalnya, iya ya. Jadi selama riset nih, Alif kan separuh hidupnya dilakukan untuk riset kan. Nah, Ya, hal-hal apa yang bisa di-share sama Alif ketika melakukan riset agar teman-teman mungkin yang lagi studi di luar negeri atau yang akan studi di luar negeri atau yang lagi mau riset nih bisa apa ya bisa tahu ketika Alif misalnya bosen atau jenuh nih melakukan riset. Alif ngapain sih? Atau ada hal menyenangkan apa yang Alif temui selama riset itu? hmm, pertanyaan sulit ini. Kalau riset ya udah awalnya udah cerita ya. Karena risetnya kurang sesuai sama apa yang saya mau, tapi ya karena tetap jalan, ya dijalani aja. Cuma Mm-mm. sih kalau hal-hal menyenangkan, menurut saya yang menyenangkan tuh ini nih, ketemu sama orang-orang godfather-nya Oke. kepala-kepala riset di field itu, kayak kayak misalnya aku ini kan risetnya proses mining itu ya. Mm-mm. Jadi ketemu Van der Aalst itu orang yang apa ya, orang dari Jerman yang Mm-mm. menginspirasi banget lah buat riset. Itu sih hal-hal menyenangkan. Kalau ya Iya. otomatis
riset Iya. ini suka dukanya ya suka duka banget ya. Kalau tipsnya sih kalau misalnya biar riset lancar menurutku itu kalau data science, soalnya kan kayaknya ini spesifik banget ya. Kalau Iya. misalnya biologi pun kayaknya cara risetnya pun beda. Hmm. Kalau data science itu menurutku pertama itu harus ini aja sih. Eh, kan kita mulai Paham. dari data. Data itu pasti datanya itu kotor lah. Maksudnya Iya, acak iya. kacakan Pasti entah ini. acak lah. Ah, ah. Itu tuh nggak apa-apa belajar dari pre-processing itu walaupun kita itu risetnya itu bahasnya metodenya, kita belajar bikin pre-processing, Yes. Betul. diatur gimana, belajar ngertiin gimana data ini dibentuknya biar bisa input ke machine learningnya itu gimana. Itu tuh kerjain aja nggak apa-apa. Usahakan Hmm. bener-bener utuh dari awal sampai akhir. Nanti setelah kita ngerjain itu semua beres, magically kita itu Bisa. bisa mendapatkan ide kayak, gimana sih kalau misalnya ini di kayak giniin. Nah, ini yang bisa jadi workable idea lah di riset. Hmm. Yang jadi kayak kontribusi terus ini. Itu sih kalau di data science ya, menurutku. Tapi kalau di jurusan lain atau ini mungkin ya ada lah caranya sendiri. Oke. Menarik, menarik. Lip. Nah, Hmm. tadi kan kita udah bicara tentang riset, tentang jurusan Alip di sana, tentang gimana Alip eh, kehidupannya di Korea secara singkat lah ya. Jadi Hmm. nextnya ini mungkin ada visi nggak dari Alip ketika selesai studi di atau selesai riset di Korea kemudian balik ke Indo. Alip punya visi nggak nantinya akan ngapain sih di Indo dengan apa yang udah Alip lakukan riset di sana gitu. Visi ya, ya kebetulan mungkin setelah sebenarnya masih belum masih agak Ya, lama. Mungkin lulus saya juga visi masih atau agak misi nanti ya. tuh? Visi atau misi tuh? Heeh. Cuma mungkin nanti saya kan ngajar istilahnya. Ngajar di suatu universitas lah Hmm. anggap. Nah, sebenarnya itu yang saya mau benerin itu masalah fundamental. Aku itu dari dulu itu kurang suka sama metode pengajaran yang fundamentalnya tuh kurang. Yang ganti-ganti angka, tahu nggak maksudku? Iya, iya. Jadi kayak gini nih, kalau di dasar matematikanya itu, misal kita ada perkalian 4 kali 3, gitu, 12. Nah, yang harus di ngertiin itu bukan angkanya 4 kali 3, tapi perkaliannya. Fundamental. Bukan, soalnya kalau misalnya, kalau di Indonesia nih ya, misal kita diajari 4 kali 3 sama dengan 12. Nanti ujiannya ya diganti aja angkanya 5 kali 5. Hmm. Ya. Padahal, atau kalau misalnya agak ini ya, kalau misalnya di S1-nya nih, S1 yang paling saya agak benci, bukan agak benci. Jadi tuh gini nih, aku tuh paling males sebenarnya. Kalau misalnya disuruh ngerjain kayak Excel gitu ya. Hmm. Ini nih, ini ada angka ini ya, ini ada angka ini dihitung dari sini, ini 12, terus ini dikali ini. Jangan tanya kenapa, ini dikali ini kenapa. Pokoknya ini Iya, iya. dikali ini 12 kali 13. Nah, 12 kali 13 ini dibagi sama 4. Jangan tanya kenapa dibagi 4. Gitu. Terus ya ini sudah, terus ini ya rumusnya itu ini. Iya. Jangan tanya kenapa ini dari mana, ini dari mana. Pokoknya ini itu rumusnya ini gitu. Terus udah keluar ini sama dengan ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini inget-inget hasilnya ini. Hmm. Itu waktu diajarin praktikumnya. Terus waktu ujiannya diganti angkanya, terus problemnya ditambahin ininya. Sekarang ada yang tadinya ada 5, sekarang ada 8 gitu. Hmm. Itu tuh aduh kayak gimana ya? Kayak Memang. kalau misalnya kita sudah paham itunya, kita paham generalnya, mau diganti 8, mau diganti 12, mau ganti 20 itu nggak ada masalah sebenarnya. Iya, iya. Tapi ya itu aku tuh sebenarnya paling nggak suka kalau misalnya ada pengajaran-pengajaran gitu. Nah, dan itu tuh banyak menurutku di Indonesia yang masih kayak gitu itu. Dan aku itu kayak mau membuktikan kalau itu salah secara statistik. Ya Oke, itulah mungkin ya oke, oke. Ya, saya kayaknya juga sih. setuju sih. Jadi selama ini tuh Hmm. eh, apa ya, ilmu terutama di ilmu eksak ya, Hmm. kita tuh
sebagai dulu ya mungkin ya sebagai orang pembelajar pemula atau awal ketika masuk ke entah itu diajarin matematika di awal atau fisika itu kita nggak pernah secara kritis itu untuk nyari kenapa sih eh, ini harus dibagi dengan ini gitu. Kenapa misalnya rumus ini itu muncul tapi kita nggak pernah punya rasa buat oh ini tuh ternyata muncul karena ini dibagi dengan ini memang nanti hasilnya seperti ini gitu sih Lip. Jadi Iya setuju. ya, bener banget setuju. Hmm. Itu soalnya bener-bener kepake ini ya. Di apalagi kalau efeknya itu di ini nih, di riset. Iya ya. Di riset tuh jadi kita itu kebanyakan tingkah-tingkah di suatu ini Hmm. di suatu ini padahal fundamentalnya itu harusnya kayak gini. Jadi ya gitulah. Jadi itu tuh bener-bener pingin banget aku buat merubah itu sebenarnya. Ya, jadi fundamental itu berhubungan juga dengan bagaimana pemahaman seorang pelajar itu terhadap mata pelajaran itu atau materi itu Hmm, gitu. Jadi iya ya bener jika banget. kita udah paham secara fundamental ya mau dirubah-rubah, mau dikasih case lain ya pasti pakai Bener-bener. pakai fundamental yang sama akan punya output yang sama gitu. Iya itu loh. Masalahnya orang Indonesia tuh bukan masalahnya orang Indonesia ya. Aku gak bisa bilang general. Kebanyakan itu Ya, kebanyakan. setelahnya dikasih kita bisa ngerjain case ini, wow oke, kita udah bisa, udah kita ahli bagian ini. Dikasih case lain yang agak beda dikit, itu udah gak bisa, udah ini apa gitu. Karena kita itu gak paham formula generalnya, gak Iya, paham iya. fundamentalnya. Mhm. Iya, iya. Itu sih yang mau diubah. Dan aku Setuju. itu mau ngebuktiin itu bukan secara ngomongan gini, tapi ya secara statistik. Mhm. Entah gimana lah nanti. Jadi saya rasa ya itu sangat-sangat benar sekali sih, Lip. Entah itu berhubungan dengan kurikulum juga saya nggak tahu karena berubah-berubah kurikulum pun kalau misalnya orang paham terkait apa yang mereka pelajari ya mau di challenge apapun ya harusnya mereka paham gitu. Ya sih, Lip. Yep. Eh, setuju aku sama Alip. Nah, oke. Gini, Lip. Jadi ada kira-kira tips dan dari Alip nih untuk teman-teman yang mau studi di luar negeri atau yang pingin nyari kesempatan studi di luar negeri ini yang mau disampaikan ke Tips, teman-teman. Ya, ya, tips. waduh, kayaknya menanyakan kepada orang yang salah. Tahu sendiri ya, saya kananya dari opportunity. Tapi kan Tapi ada ya, pengalaman. ya yang inilah. Menurutku ya, aku sebenarnya nggak tahu ini salah apa enggak. Ya pribadi ya, menurutku sebenarnya itu yang dicari itu jangan pingin kuliah di luar negeri gitu ya. Oke. Sebenarnya menurutku, Hmm, yang pertama kali harus dicari itu ini yang mau dikerjain sesuai sama passion nggak gitu. hmm, Sebenarnya itu sih. Ya mungkin karena ini aku bicara dari pengalaman buruk sendiri ya. ya, Bukan pengalaman buruk sendiri. Ya menurutku kalau misalnya kita ngerjain sesuatu yang sesuai passion, kayaknya nggak usah di luar negeri pun di dalam negeri pun juga nggak iya, ada iya. masalah gitu. Tapi yang jadi masalah menurutku itu ketika kita itu memaksakan banget kuliah di luar negeri. Hmm, hmm. Jadi pingin keluar negeri banget, terus kita itu ngambil kayak universitas yang aneh gitu Aneh. atau gimana atau yang belum jelas gitu. Tapi kalau misalnya kalian masuknya LPDP sama yang beasiswa gitu harusnya pasti universitas terdaftar bagus lah. Hmm, hmm, hmm. Dan yang bermasalah itu yang kalau misalnya kita masuk di universitas yang nggak terdaftar. Terus Hmm, ya gitu. Terus apa eh, yang lain lagi itu kalau misalnya bener-bener jurusannya atau yang kita kerjain tuh nggak sesuai sama yang mau dikerjain di sana. ya. Soalnya banyak banget ya kejadian di sini itu anak yang sudah jauh-jauh kuliah di sini, terus tiba-tiba
karena ada crash nggak sesuai dengan ekspektasinya apa yang dikerjain gitu. Deportasi. Kebetulan alhamdulillah saya itu meskipun nggak sesuai tapi Oke. masih ada data science-nya dikit, masih ada kayak Hmm. ininya lah ketemunya dikit. Tapi banyak di sini tuh anak-anak yang ya jadinya putus nggak lanjut akhirnya balik lagi. Jadi kayaknya itu malah tambah bukan tips ya. Ini was-was aja. Harus hati-hati kalau misalnya mau ini. Pastikan yang dipilih jurusan universitasnya itu bagus. Jangan sampai Ya benar. udah di negeri orang dapat masalah kayak gitu tuh sulit pasti. Ngerepotin lagi. Iya, makanya itu. Itu Iya. sih mungkin. Kalau misalnya tips biar bisa masuk gini-gini kayaknya bukan orang Oke. yang tepat kalau tanya ke saya. It's okay. Jadi memang Hmm. teman-teman juga mungkin butuh wejangan-wejangan juga atau sharing pengalaman juga. Eh, Ini Pokoknya sharing-sharing pengalaman aja ya dari ya. aku yang. Intinya ketika teman-teman nanti ingin memutuskan, oke aku mau ikut LPDP atau ingin pokoknya kuliah di luar negeri lah. Ya kalau misalnya memang nggak begitu butuh banget ya universitas di Indonesia juga banyak yang lebih bagus gitu daripada universitas di luar negeri tapi tidak terdaftar atau tidak apa ya istilahnya tidak eh, apa tidak kompeten lah ya Iya gitu. di bidangnya gitu, Udah nanti penyetaraannya sulit, penyatarannya segala sulit. macamnya sulit. Udah ya dipikirin dulu lah sebelum itu. Iya. Jangan cuma pingin asal kuliah di luar negeri gitu. Hmm, hmm, Itu hmm. itu udah. Betul betul. Sama juga yang perlu dipikirkan juga biayanya kan pasti kita beda. Apalagi di negara maju sama Hmm, negara hmm, hmm. berkembang kan. Ya Ya, sama kayak kamu kalau di Jakarta sama di Malang kan biaya hidupmu beda lah. ya. Itu yang agak harus di. Oke. Oke. Oke, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap ya dari perjalanan Alip tadi ketika mungkin teman-teman ini nggak apa ya nggak ada atau nggak keterima beasiswa di satu lembaga atau mungkin apply itu gagal terus mungkin bisa apa ya ngikutin nih jalannya Alip di mana Alip ini punya kesempatan atau opportunity yang ditawarkan oleh profesor di universitasnya sehingga Alip ini akhirnya apply dan alhamdulillahnya juga keterima gitu meskipun Intinya perbanyak link lah itu, Fer, istilahnya. yes Kamu bilang. yes Kita yes itu harus benar-benar banyak link. kita harus banyak link mau proaktif di kampus dan Hmm. mau terus belajar gitu ya. Oke, mungkin itu Lip eh, tema podcast di atau mungkin tema obrolan kita di malam hari ini ya. Saya rasa di Oke, sana oke. udah jam 12 12. jam 12 ya. Ini take Ini malam. sudah, maaf kalau ngomongnya agak ngelantur ya, soalnya ya sudah malam sebenarnya. Ya, jadi terima kasih Lip atas sharing Hmm. pengalamannya ya. Mungkin Oke, teman-teman oke. ada beberapa episode dari podcast Selasa Radio bisa dibandingin lah satu-satu. Mungkin yang paling kerasa ya di culture, kemudian di apa ya pengalaman gimana mereka masuknya gitu. Salah satunya Ya Alif. kalau ada viewer-viewer yang mau tanya detail-detail apa gitu ya nggak apa-apa. Atau nanti di komen YouTube-mu Ya nanti di aku komen boleh. balas gitu nanti Ya apa gitu. silakan silakan. Di Monggo, monggo. terima kasih. Ya terima kasih sekali lagi Lip untuk sharingnya. Oke. Selamat malam. Podcast ini saya tutup. Dengan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.